Kisah selanjutnya, Mikraj Abu Yazid. Abu Yazid mengisahkan, dengan tatapan yang pasti aku memandang Allah setelah Dia membebaskan diriku dari semua makhluknya, menerangi diriku dengan cahayanya, membukakan keajaiban-keajaiban rahasianya dan menunjukkan kebesarannya kepadaku. Setelah menatap Allah aku pun memandang diriku sendiri dan merenungi rahasia serta hakikat diriku ini. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibanding dengan cahayanya, kebesaran diriku sangat kecil jika dibanding dengan kebesarannya, kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Di dalam Allah segalanya suci sedang di dalam diriku segalanya kotor dan cemar. Bila kurenungi kembali, maka tahulah aku bahwa aku hidup karena cahaya Allah. Aku menyadari kemuliaan diriku bersumber dari kemuliaan dan kebesarannya. Apapun yang telah kulakukan, hanya karena kemahakuasaannya. Apapun yang telah terlihat oleh mata lahirku, sebenarnya melalui Dia. Aku memandang dengan mata keadilan dan realitas. Segala kebaktianku bersumber dari Allah, bukan dari diriku sendiri, sedang selama ini aku beranggapan bahwa akulah yang berbakti kepadanya. Aku bertanya, "Ya Allah, apakah ini?" Dia menjawab, "Semuanya adalah aku, tidak ada sesuatu pun juga kecuali aku." Kemudian ia menjahit mataku sehingga aku tidak dapat melihat. Dia menyuruhku untuk merenungi akar permasalahan, yaitu dirinya sendiri. Dia meniadakan aku dari kehidupannya sendiri, dan ia memuliakan diriku. Kepadaku dibukakannya rahasia dirinya sendiri sedikit pun tidak tergoyahkan oleh karena adaku. Demikianlah Allah. Kebenaran yang tunggal menambahkan realitas ke dalam diriku. Melalui Allah aku memandang Allah, dan kulihat Allah di dalam realitasnya. Di sana aku berdiam dan beristirahat untuk beberapa saat lamanya. Kututup telinga dari derap perjuangan. Lidah yang meminta-minta kutelan ke dalam tenggorokan keputusasaan. Kucampakkan pengetahuan yang telah kutuntut dan kubungkamkan kata hati yang menggoda kepada perbuatan-perbuatan aniaya. Di sana aku berdiam dengan tenang. Dengan karunia Allah aku membuang kemewahan-kemewahan dari jalan yang menuju prinsip-prinsip dasar. Allah menaruh belas kasih kepadaku, Ia memberkahiku dengan pengetahuan abadi dan menanam lidah kebajikannya ke dalam tenggorokanku. Untukku diciptakannya sebuah mata dari cahayanya, semua makhluk kulihat melalui Dia. Dengan lidah kebajikan itu aku berkata-kata kepada Allah, dengan pengetahuan Allah ku peroleh sebuah pengetahuan, dan dengan cahaya Allah aku menatap kepadanya. Allah berkata kepadaku, "Wahai engkau yang tak memiliki sesuatu pun jua namun telah memperoleh segalanya, yang tak memiliki perbekalan namun telah memiliki kekayaan." Ya Allah, jawabku, jangan biarkan diriku terperdaya oleh semua itu. Jangan biarkan aku puas dengan diriku sendiri tanpa mendambakan dirimu. Adalah lebih baik jika engkau menjadi milikku tanpa aku, daripada aku menjadi milikku sendiri tanpa engkau. Lebih baik jika aku berkata-kata kepadamu melalui engkau, daripada aku berkata-kata kepada diriku sendiri tanpa engkau. Allah berkata, "Oleh karena itu perhatikanlah hukumku dan janganlah engkau melanggar perintah serta laranganku, agar kami berterima kasih akan segala jerih payahmu. Aku telah membuktikan imanku kepadamu dan aku benar-benar yakin bahwa sesungguhnya engkau lebih pantas untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri daripada kepada hamba-Mu. Bahkan seandainya engkau mengutuk diriku ini, engkau bebas dari segala perbuatan aniaya." "Dari siapakah engkau belajar?" tanya Allah. "Ia yang bertanya lebih tahu dari ia yang ditanya," jawabku. "Karena ia adalah yang dihasratkan dan yang menghasratkan, yang dijawab dan yang menjawab." Setelah dia menyaksikan kesucian hatiku yang terdalam, aku mendengar seruan puas dari Allah. Dia mencap diriku dengan cap kepuasannya. Dia menerangi diriku, menyelamatkanku dari kegelapan hawa nafsu dan kecemaran jasmani. Aku tahu bahwa melalui Dialah aku hidup dan karena kelimpahannya lah aku bisa menghamparkan permadani kebahagiaan di dalam hatiku. "Mintalah kepadaku segala sesuatu yang engkau kehendaki," kata Allah. "Engkaulah yang kuinginkan," jawabku, "karena engkau lebih dari kelimpahan, lebih dari kemurahan dan melalui engkau telah kudapatkan kepuasan di dalam engkau. Karena engkau adalah milikku, telah kugulung catatan-catatan kelimpahan dan kemurahan. Janganlah engkau jauhkan aku dari dirimu dan janganlah engkau berikan kepadaku sesuatu yang lebih rendah daripada engkau." Beberapa lama dia tak menjawab. Kemudian sambil meletakkan mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, berkatalah dia,
Kebenaranlah yang engkau ucapkan dan realitaslah yang engkau cari, karena itu engkau menyaksikan dan mendengarkan kebenaran. Jika aku telah melihat, kataku pula, melalui engkaulah aku melihat, dan jika aku telah mendengar, melalui engkaulah aku mendengar. Setelah engkau, barulah aku mendengar. Kemudian kuucapkan berbagai pujian kepadanya. Karena itu ia hadiahkan kepadaku sayap keagungan, sehingga aku dapat melayang-layang memandangi alam kebesarannya dan hal-hal menakjubkan dari ciptaannya. Karena mengetahui kelemahanku dan apa-apa yang kubutuhkan, maka ia menguatkan diriku dengan kekuatannya sendiri dan mendandani diriku dengan perhiasan-perhiasannya sendiri. Ia menaruh mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku dan membuka pintu istana keleburan untukku. Setelah ia melihat betapa sifat-sifatku lebur ke dalam sifat-sifatnya, dihadiahkannya kepadaku sebuah nama dari hadiratnya sendiri dan berkata-kata kepadaku dalam wujudnya sendiri. Maka terciptalah keleburan dan punahlah perpisahan. Kepuasan kami adalah kepuasanmu, katanya, dan kepuasanmu adalah kepuasan kami. Ucapan-ucapanmu tak mengandung kecemaran dan tak seorang pun akan menghukummu karena keakuanmu. Kemudian dia menyuruhku untuk merasakan hunjaman rasa cemburu dan setelah itu ia menghidupkan aku kembali. Dari dalam api pengujian itu aku keluar dalam keadaan suci bersih. Kemudian dia bertanya, siapakah yang memiliki kerajaan ini? Engkau, jawabku. Siapakah yang memiliki kekuasaan? Engkau, jawabku. Siapakah yang memiliki kehendak? Engkau, jawabku. Karena jawaban-jawabanku itu persis seperti yang didengarkan pada awal penciptaan, maka ditunjukkannya kepadaku betapa jika bukan karena belas kasihnya, alam semesta tidak akan pernah tenang, dan jika bukan karena cintanya segala sesuatu telah dibinasakan oleh kemahaperkasaannya. Dia memandangku dengan mata yang maha melihat melalui medium yang maha memaksa, dan segala sesuatu mengenai diriku sirna tak terlihat. Di dalam kemabukan itu setiap lembah ku terjuni. Kulumatkan tubuhku ke dalam setiap wadah gejolak api cemburu. Kupacu kuda pemburuan di dalam hutan belantara yang luas. Kutemukan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kepapaan dan tidak ada yang lebih baik daripada ketidakberdayaan. Tiada pelita yang lebih terang daripada keheningan dan tiada kata-kata yang lebih merdu daripada kebisuan. Aku menghuni istana keheningan, aku mengenakan pakaian ketabahan, sehingga segala masalah terlihat sampai ke akar-akarnya. Dia melihat betapa jasmani dan rohaniku bersih dari kilasan hawa nafsu, kemudian dibukakannya pintu kedamaian di dalam dadaku yang kelam dan diberikannya kepadaku lidah keselamatan dan ketauhidan. Kini telah kumiliki sebuah lidah rahmat nan abadi, sebuah hati yang memancarkan nur ilahi, dan mata yang telah ditempa oleh tangannya sendiri. Karena dialah aku berbicara dan dengan kekuasaannya lah aku memegang. Karena melalui dia aku hidup, maka aku tidak akan pernah mati. Karena telah mencapai tingkat keluhuran ini maka isyaratku adalah abadi, ucapanku berlaku untuk selama-lamanya, lidahku adalah lidah tauhid dan ruhku adalah ruh keselamatan. Aku tidak berbicara mengenai diriku sendiri sebagai seorang pengkhotbah dan aku tidak berbicara melalui diriku sendiri sebagai seorang pemberi peringatan. Dialah yang menggerakkan lidahku sesuai dengan kehendaknya sedang aku hanyalah seseorang yang menyampaikan. Sebenarnya yang berkata-kata ini adalah dia, bukan aku. Setelah memuliakan diriku dia berkata, hamba-hambaku ingin bertemu denganmu. Bukanlah keinginanku untuk menemui mereka, jawabku. Tetapi jika engkau menghendakiku untuk menemui mereka, maka aku tidak akan menentang kehendakmu. Hiaslah diriku dengan keesaanmu, sehingga apabila hamba-hambamu memandangku yang terpandang oleh mereka adalah ciptaanmu. Dan mereka akan melihat sang pencipta semata-mata, bukan diriku ini. Keinginanku ini dikabulkannya. Ditaruhnya mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku dan ia membantuku mengalahkan jasmaniku. Setelah itu dia berkata, temuilah hamba-hambaku itu. Aku pun berjalan selangkah menjauhi hadiratnya. Tetapi pada langkah yang kedua aku jatuh terjerumus. Terdengarlah olehku seruan, bawalah kembali kekasihku kemari, ia tidak dapat hidup tanpa aku dan tidak ada satu jalan pun yang diketahuinya kecuali jalan yang menuju aku. Setelah aku mencapai taraf peleburan ke dalam keesaan, itulah saat pertama aku menatap Yang Maha Esa. Bertahun-tahun lamanya aku mengelana di dalam lembah yang berada di kaki bukit pemahaman, kisah Abu Yazid. Akhirnya aku menjadi seekor burung dengan tubuh yang berasal dari keesaan dan dengan sayap keabadian. Terus-menerus aku melayang-layang di angkasa kemutlakan.
Setelah terlepas dari segala sesuatu yang diciptakannya, aku pun berkata, aku telah sampai kepada Sang Pencipta. Kemudian kutengadahkan kepalaku dari lembah kemuliaan. Dahagaku kupuaskan seperti yang tak pernah terulang di sepanjang zaman. Kemudian selama 30.000 tahun aku terbang di dalam keleburannya yang luas, 30.000 tahun di dalam kemuliaannya dan selama 30.000 tahun di dalam keesaannya. Setelah berakhir masa 90.000 tahun terlihatlah olehku Abu Yazid, dan segala yang terpandang olehku adalah aku sendiri. Kemudian aku jelajahi 4.000 padang belantara. Ketika sampai ke akhir penjelajahan itu terlihatlah olehku bahwa aku masih berada pada tahap awal kenabian. Maka kulanjutkan pula pengembaraan yang tak berkesudahan itu untuk beberapa lama, aku katakan, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mencapai kemuliaan yang lebih tinggi daripada yang telah kucapai ini. Tidak mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ini. Tetapi ketika kutajamkan pandangan ternyata kepalaku masih berada di tapak kaki seorang nabi. Maka sadarlah aku bahwa tingkat terakhir yang dapat dicapai oleh manusia-manusia suci hanyalah sebagai tingkatan awal dari kenabian. Mengenai tingkat terakhir dari kenabian tidak dapat kubayangkan. Kemudian ruhku menembus segala penjuru di dalam kerajaan Allah. Surga dan neraka ditunjukkan kepada ruhku itu tetapi ia tidak peduli. Apakah yang dapat menghadang dan membuatnya peduli? Semua sukma yang bukan nabi yang ditemuinya tidak diperdulikannya. Ketika ruhku mencapai sukma manusia kesayangan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terlihatlah olehku 100.000 lautan api yang tiada bertepi dan 1.000 tirai cahaya. Seandainya kucercahkan kaki ke dalam yang pertama di antara lautan-lautan api itu, niscaya aku hangus binasa. Aku sedemikian gentar dan bingung sehingga aku jadi sirna. Tetapi betapapun besar keinginanku, aku tidak berani memandang tiang perkemahan Muhammad, Rasulullah. Walaupun aku telah berjumpa dengan Allah, tetapi aku tidak berani berjumpa dengan Muhammad. Kemudian Abu Yazid berkata, Ya Allah, segala sesuatu yang telah terlihat olehku adalah aku sendiri. Bagiku tiada jalan yang menuju kepadamu selama aku ini masih ada. Aku tidak dapat menembus keakuan ini, apakah yang harus kulakukan? Maka terdengarlah perintah, untuk melepaskan keakuanmu itu ikutilah kekasih kami, Muhammad si orang Arab. Usaplah mata dengan debu kakinya dan ikutilah jejaknya. Selanjutnya Abu Yazid dan Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az menulis surat kepada Abu Yazid, apakah katamu mengenai seseorang yang telah meneguk secawan arak dan menjadi mabuk tiada henti-hentinya? Aku tidak tahu, jawab Abu Yazid. Yang ku ketahui hanyalah bahwa di sini ada seseorang yang sehari semalam telah mereguk isi samudera luas yang tiada bertepi namun masih merasa haus dan dahaga. Yahya bin Mu'az menyurati lagi, ada sebuah rahasia yang hendak kukatakan kepadamu tetapi tempat pertemuan kita adalah di dalam surga. Di sana, di bawah naungan pohon tuba akan kukatakan rahasia itu kepadamu. Bersamaan surat itu dia kirimkan sepotong roti dengan pesan, Syekh harus memakan roti ini karena aku telah membuatnya dari air Zam-Zam. Di dalam jawabannya Abu Yazid berkata mengenai rahasia yang hendak disampaikan Yahya itu, mengenai tempat pertemuan yang engkau katakan, dengan hanya mengingatnya, pada saat ini juga aku dapat menikmati surga dan pohon tuba. Tetapi roti yang engkau kirimkan itu tidak dapat kunikmati. Engkau memang mengatakan air apa yang telah engkau pergunakan, tetapi engkau tidak mengatakan bibit gandum apa yang telah engkau taburkan. Maka Yahya bin Mu'az ingin sekali mengunjungi Abu Yazid. Ia datang pada waktu sholat Isya. Yahya berkisah sebagai berikut. Aku tidak mau mengganggu Syekh Abu Yazid. Tetapi aku pun tidak dapat bersabar hingga pagi. Maka pergilah aku ke suatu tempat di padang pasir di mana aku dapat menemuinya pada saat itu seperti yang dikatakan orang-orang kepadaku. Sesampainya di tempat itu terlihat olehku Abu Yazid sedang sholat Isya. Kemudian ia berdiri di atas jari-jari kakinya sampai keesokan harinya. Aku tegak terpana menyaksikan hal ini. Sepanjang malam ku dengar Abu Yazid berdoa. Ketika fajar tiba, ku dengar Abu Yazid berkata di dalam doanya, aku berlindung kepadamu dari segala hasratku untuk menerima kehormatan-kehormatan ini. Setelah sadar, Yahya mengucapkan salam kepada Abu Yazid dan bertanya apakah yang telah dialaminya pada malam tadi. Abu Yazid menjawab, lebih dari 20 kehormatan telah ditawarkan kepadaku. Tetapi tak satu pun yang kuinginkan karena semuanya adalah kehormatan-kehormatan yang membutakan mata. Guru, mengapakah engkau tidak meminta pengetahuan mistik?
karena bukankah dia raja di antara sekalian raja dan pernah berkata, "Mintalah kepadaku segala sesuatu yang engkau kehendaki." Yahya bertanya. "Diamlah," sela Abu Yazid. "Aku cemburu kepada diriku sendiri yang telah mengenalnya, karena aku ingin tiada sesuatu pun kecuali dia yang mengenal dirinya. Mengenai pengetahuannya, apakah peduliku? Sesungguhnya seperti itulah kehendaknya, Yahya. Hanya dia, dan bukan siapa-siapa yang akan mengenal dirinya. Demi keagungan Allah, Yahya bermohon, berikanlah kepadaku sebagian dari karunia-karunia yang telah ditawarkan kepadamu malam tadi. Seandainya engkau memperoleh kemuliaan Adam, kesucian Jibril, kelapangan hati Ibrahim, kedambaan Musa kepada Allah, kekudusan Isa, dan kecintaan Muhammad, niscaya engkau masih merasa belum puas. Engkau akan mengharapkan hal-hal lain yang melampaui segala sesuatu," jawab Abu Yazid. "Tetaplah merenung yang maha tinggi dan jangan rendahkan pandanganmu, karena apabila engkau merendahkan pandanganmu kepada sesuatu hal maka hal itulah yang akan membutakan matamu." Selanjutnya Abu Yazid dan seorang muridnya. Ada seorang pertapa di antara tokoh-tokoh suci terkenal di Bustom, ia mempunyai banyak pengikut dan pengagum, tetapi ia sendiri senantiasa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Abu Yazid. Dengan tekun ia mendengarkan ceramah-ceramah Abu Yazid dan duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Pada suatu hari berkatalah ia kepada Abu Yazid, "Pada hari ini genaplah 30 tahun lamanya aku berpuasa dan memanjatkan doa sepanjang malam sehingga aku tidak pernah tidur. Namun, pengetahuan yang engkau sampaikan ini belum pernah menyentuh hatiku. Walau demikian aku percaya kepada pengetahuan itu dan senang mendengarkan ceramah-ceramahmu. Walaupun engkau berpuasa siang malam selama 300 tahun, sedikit pun dari ceramah-ceramahku ini tidak akan dapat engkau hayati." "Mengapakah demikian?" tanya si murid. "Karena matamu tertutup oleh dirimu sendiri," jawab Abu Yazid. "Apakah yang harus kulakukan?" tanya si murid pula. "Jika kukatakan, pasti engkau tidak mau menerimanya. Akan kuterima. Katakanlah kepadaku, agar kulakukan seperti yang engkau petuahkan." "Baiklah," jawab Abu Yazid. "Sekarang ini juga cukurlah janggut dan rambutmu. Tanggalkan pakaian yang sedang engkau kenakan ini dan gantilah dengan cawat yang terbuat dari bulu domba. Gantungkan sebungkus kacang di lehermu, kemudian pergilah ke tempat ramai. Kumpulkan anak-anak sebanyak mungkin dan katakan kepada mereka, akan kuberikan sebutir kacang kepada setiap orang yang menamparkan kepalaku. Dengan cara yang sama pergilah berkeliling kota, terutama sekali ke tempat-tempat di mana orang-orang sudah mengenalmu. Itulah yang harus engkau lakukan. Maha besar Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah," cetus si murid setelah mendengar kata-kata Abu Yazid itu. "Jika seorang kafir mengucapkan kata-kata itu niscaya ia menjadi seorang muslim," kata Abu Yazid. "Tetapi dengan mengucapkan kata-kata yang sama engkau telah mempersekutukan Allah." "Mengapa begitu?" tanya si murid. "Karena engkau merasa bahwa dirimu terlalu mulia untuk berbuat seperti yang telah kukatakan tadi. Kemudian engkau mencetuskan kata-kata tadi untuk menunjukkan bahwa engkau adalah seorang penting, bukan untuk memuliakan Allah. Dengan demikian bukankah engkau telah mempersekutukan Allah? Saran-saranmu tadi tidak dapat kulaksanakan. Berikanlah saran-saran yang lain." Si murid berkeberatan. "Hanya itulah yang dapat kusarankan," Abu Yazid menegaskan. "Aku tak sanggup melaksanakannya." Si murid mengulangi kata-katanya. "Bukankah telah aku katakan bahwa engkau tidak akan sanggup untuk melaksanakannya dan engkau tidak akan menuruti kata-kataku," kata Abu Yazid. Anekdot-anekdot mengenai diri Abu Yazid. Abu Yazid berkata, 12 tahun lamanya aku menjadi pandai besi bagi diriku sendiri. Kulemparkan diriku ke dalam tungku disiplin sampai merah membara di dalam nyala ikhtiar yang keras. Kemudian kutaruh diriku ke atas alas penyesalan, lalu kupukul dengan martil pengutukan diri sendiri, sehingga akhirnya dapatlah kutempa sebuah cermin diriku sendiri. 5 tahun lamanya aku menjadi cermin diriku sendiri dan cermin itu senantiasa kupoles dengan segala macam kebaktian dan kepatuhan kepada Allah. Setelah itu setahun lamanya aku menatapi bayanganku sendiri di dalam cermin itu dan terlihatlah olehku betapa di pinggangku melilit sabuk kesesatan, kegenitan dan pemujaan diri sendiri yang hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Hal itu adalah karena aku membanggakan kepatuhan-kepatuhanku itu dan memuji perbuatan-perbuatanku tersebut. 5 tahun lamanya aku bersusah payah sehingga sabuk itu terlepas dari pinggangku, dan jadilah aku seorang muslim yang baru.
Aku memandangi semua hamba Allah dan tampaklah olehku bahwa mereka semua mati. 4 kali kuucapkan Allahu Akbar di atas jasad-jasad mereka, dan setelah dengan pertolongan Allah aku menguburkan mereka tanpa menyeret-nyeret tubuh mereka, berjumpalah aku dengan Allah. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Setiap kali Abu Yazid tiba di depan sebuah masjid, sesaat lamanya ia akan berdiri terpaku dan menangis. "Mengapa engkau selalu berlaku demikian?" tanya seseorang kepadanya. "Aku merasa diriku sebagai seorang wanita yang sedang haid. Aku merasa malu untuk masuk dan mengotori masjid," jawabnya. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.